Ya, ini kasus sebenarnya sering terjadi ya oleh kepolisian kepada masyarakat atau sebaliknya dan di berbagai daerah. Bukan barang baru sebenarnya. Saya masih ingat istilah-istilah kepolisian khususnya reskrim ya. Sebelum bertugas itu pasti buat deklarasi dulu supaya ingat, hati-hati. Yang artinya begini, kalian itu harus tahu, kalau kalian sudah ke lapangan, ingat ya, satu kaki kalian tuh di kuburan, satu kaki di penjara. Kenapa? Terlambat bertindak, kalian bisa jadi korban, kecepatan bertindak, kalian bisa salah dan masuk penjara. Itu risiko yang memang nggak bisa dihilangkan sampai sekarang. Ya. Terlalu cepat salah, terlambat jadi korban. Nah inilah istilah yang masih berlaku sampai sekarang. Nah dalam konteks ini Pak Kapolrestabes tadi sudah paparan, ya kita sudah dapat masukan dan dipertegas lagi tadi dari paparan yang ada. Memang awalnya banyak simpang siur berita ya. Ada kesan excessive force, tindakan berlebihan di anggota kepolisian atau sewenang-wenang sehingga ada korban di pihak masyarakat. Namun setelah kita mendalami, apalagi dapat penjelasan, kita menjadi semakin jelas. Peristiwa tawuran itu ada dan pelaku-pelakunya ada. Dan informasi ini didapatkan dari lingkungan, bukan hanya dari anggota kepolisian. Dari CCTV, dari rekaman HP para pelaku yang disebut dalam tanda petik gangster dan para pelaku tawuran. Ini informasi yang bagus untuk memperjelas tentang peristiwa yang terjadi sebenarnya. Saya hanya mengingatkan saja bahwasanya sebagai anggota kepolisian, ini bekal ya. Di lapangan itu baik patroli rutin maupun sedang tidak patroli, sedang jalan ke suatu lokasi, apapun, tapi dia sebagai anggota kepolisian harus mewaspadai hal-hal sebagai berikut. Ya, menemukan sebuah tindak pidana atau akan terjadi tindak pidana, itu harusnya siogianya anggota Polri itu bisa mengukur diri. Mengukur diri itu saya sedang apa, pakaian saya apa, preman, sipil, atau pakaian dinas. Kemudian saya sendiri berdua atau bersama kelompok saya. Yang saya hadapi ini kelasnya ringan, berat, atau penuh ancaman terhadap pribadi saya sendiri sebagai petugas, terhadap masyarakat, atau terhadap calon pelaku itu. Ini diukur betul. Setelah diukur baru tindakan apa yang saya akan lakukan. Jadi dimanapun, pangkat apapun, kalau melihat tindak pidana di depan matanya akan terjadi atau setelah terjadi, ukur diri. Ya, saya harus tindak segera langsung di tempat dengan kekuatan ada pada saya setelah diukur-ukur, atau saya harus melaporkan, minta bantuan, atau saya harus melaporkan, mohon petunjuk, harus diapakan. Ya, kalau enggak tadi bisa jadi yang slogan pertama tadi, satu kaki di kuburan, satu kaki di penjara. Karena apa? Tidak tepat mengambil tindakan terhadap situasi kondisi yang terjadi di depan matanya. Saya melihat fakta kejadiannya seperti itu. Jadi anggota kita, anggota Kapolres itu, Abda R ya, itu dikategorikan excessive force, ya, berlebihan atau tidak tepat dalam mengambil tindakan. Nah padanya ya risiko harus diambil tindakan hukum juga karena ada orang yang menjadi korban, meninggal dunia. Inilah saya kasih masukan kepada anggota Polri, khususnya Polrestabes ya. Ukur diri dalam mengambil tindakan. Jangan sampai tadi yang slogan pertama itu yang saya sampaikan terjadi. Kemudian yang kedua, ada kelemahan kita melihatnya dalam komunikasi dan informasi. Dalam waktu singkat kejadian itu sudah masuk online beritanya, sudah masuk medsos beritanya, ya.
ada anak paskibraka ditembak polisi. Ya, betapa gegernya masyarakat, betapa mirisnya masyarakat melihat judul beritanya seperti itu. Pasti ada reaksi. Dan saya pribadi melihat terlalu lambat dari kepolisian untuk merespon berita itu. Ini ada apa? Ini ada apa? Ada kegamangan, ada waktu yang cukup luang untuk banyak orang berspekulasi. Ya. Tidak ada yang jelas-jelas sebagai juru bicara atau menyampaikan informasi untuk membuat masyarakat tenang tentang apa yang terjadi. Akibatnya banyak spekulasi-spekulasi berita. Nah, inilah yang mengakibatkan di medsos terutama ramai sekali tentang spekulasi yang membuat rugi dari pihak kepolisian. Ya, ini koreksi juga ya. Jadi harus ada orang yang berani menjadi juru bicara dan yang lain mensupport informasinya. Mensupport itu artinya memberikan informasi yang benar, bukan katanya-katanya. Ya, informasi yang berdasarkan fakta dan primer dari orang pertama. Ini kerjanya cepat, seperti tahap awal ya. Kalau kita pernah belajar itu WH question itu kan, apa, di mana, kapan, bagaimana gitu ya. How-nya nanti, bagaimana nanti, why, mengapanya. Itu berlangsung terus. Tahap pertama, nanti mungkin 3 jam kemudian kasih lagi. 2 jam kemudian kasih lagi. Ada informasi baru, 1 jam kasih lagi. Jadi orang fokus kepada informasi dari kepolisian karena itu faktual, aktual, fakta. Kalau kosong diisi yang lain. Media itu perlu informasi. Kalau dia nggak dapat dia cari kemana-mana aja. Ya. Walaupun belum tentu benar, tapi harus dia tayangkan karena berlomba-lomba media itu. Apalagi medsos, lebih liar lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.